Kita simak sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini. Yang pertama adalah pemerintah secara resmi telah memperluas bantuan subsidi upah BSU atau subsidi gaji sejalan dengan terbitnya regulasi terbaru. Regulasi yang dimaksud mengenai pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji bagi pekerja dalam penanganan pandemi COVID-19. Pedoman tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Permenaker 21/2021, di mana dengan terbitnya aturan ini maka penerima BSU akan diperluas. Rencananya BSU akan mulai dicairkan secara bertahap secepatnya pada bulan November ini. Beralih ke informasi lainnya, meski telah disepakati penghapusan pembangkit listrik batubara PLTU secara berkala pada KTT Iklim COP26, namun rupanya India dan China menolaknya. India mengajukan petisi penolakan terhadap penghapusan menjadi mengurangi penggunaan secara bertahap yang didukung oleh China. Kedua negara bergerak melobi 197 negara lain untuk mengurangi penggunaan batubara. Artinya batubara masih bisa digunakan di mana negara-negara hanya wajib mengurangi, tidak menghilangkan selamanya. Negara berkembang memang masih membutuhkan batubara, misal saja India yang sangat bergantung dengan batubara dan menggunakan 70% energi fosil untuk produksi energi di dalam negeri. Di informasi lainnya, ribuan warga Thailand turun ke jalanan menuntut reformasi monarki kerajaan yang diperintah Raja Maha Vajiralongkorn. Mereka menentang putusan pengadilan yang menilai tuntutan reformasi adalah upaya terselubung menggulingkan kerajaan. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan tuntutan mereformasi kerajaan yang santer terdengar sejak Agustus 2020. Hal itu dinilai tidak konstitusional dan dirancang untuk menjatuhkan institusi tersebut. Protes ini dipimpin oleh Gerakan Pro Demokrasi yang sejak tahun lalu telah menyerukan pencopotan Perdana Menteri Prayut Chan-o-cha di Thailand sendiri. Aksi protes dianggap tabu di Thailand karena terdapat undang-undang lese-majesté yang bisa menerapkan hukuman hingga 15 tahun bagi mereka yang mengkritik monarki. Di informasi yang terakhir, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto akan mengambil tindakan hukum atas penyitaan aset yang dilakukan oleh Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (PLBI). Setidaknya ada 4 aset Tommy yang disita, di mana luas tanah sekitar 124 hektar dengan harga 600 miliar hingga 1,2 triliun rupiah yang akan segera balik nama ke negara. Namun total aset tersebut masih belum cukup untuk memenuhi utang senilai 2,61 triliun rupiah setelah ditambahkan biaya administrasi pengurusan piutang negara sebesar 10%. Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Tri Wayuningsi Retno Mulyani mengatakan hingga sekarang Satgas BLBI belum menerima pemberitahuan secara resmi langkah hukum apa yang akan diambil oleh Tommy Soeharto. Menurutnya, pernyataan Tommy terkait mengambil langkah hukum tersebut hanya disampaikan kepada media, sementara belum ada secara resmi kepada Satgas BLBI. Satgas BLBI memastikan segala proses penyitaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan. Gugatan tersebut tidak akan membuat pemerintah berhenti melaksanakan tugas menagih uang negara. Demikian sejumlah informasi terpopuler di cnbcindonesia.com hari ini. Selanjutnya